sewanya ini nggak tepat waktu kita nada. Jadi terpaksa pinjam bank dulu. 5 jutaan sampai 10 juta per bulan. 5 sampai 10 juta. Iya, jadi kami merumahkan staf, kami tidak bisa menggaji staf gitu loh. Halo Tribuners, dan kembali lagi di Tribun Podcast. Seperti biasa tentunya barengan gua Angga Prayoga dan juga ada Mas Danang ya, yang selalu setia nemenin Tribuners di Tribun Podcast. So kali ini kita berbeda nih Mas. Ya kali ini biasa kemarin kita di hotel ya. Ya. Di hotel, kali ini kita Di mana Ga? berada di daerah Nagoya. Ya, Salah satu sudut kota, yang salah satu gang yang biasanya penuh gemerlap. bener Ya, banget. ya dah. Dan ini adalah salah satu tempat yang tidak asing sepertinya oleh teman-teman yang ada di Batam. Pasti wajib Betul. tahu ya. Kita berada di Kampung Bule, Kampung Batam. Bule. Kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman pelaku usaha, pemilik beberapa usaha di Kampung Bule ya. Bener Ya, banget. Dan ini kan lebih hebat, biasanya Kampung Bule itu rame ya, dengan hiruk pikuknya ramai. Betul. Terus gemerlap lampu, ya, live music dan sebagainya. Tapi kali ini berbeda. Semuanya sunyi, sepi ya. Dan kita nanti bakal ngobrol-ngobrol aja. Anyway, kita juga ngapa-ngapain ya. And by the way, kita lagi bulan puasa juga soalnya. Betul. Tadi kita juga habis buka puasa juga. Dan kita lanjut nih ngobrol-ngobrol sama teman-teman salah satu pelaku usaha yang ada di daerah Kampung Bule ini. Siapa enggak? Ada siapa ini? Dan di tengah-tengah kita sudah hadir ada Mbak Susi Dan Mbak Ica. dan Mbak Ica. Mbak Susi yang mana? Saya. Mbak Susi. Mbak Susi. Ini Mbak Yang Mbak Ica. Ica. Salam Ya. kenal. Makasih ya Mbak Ica, Mbak Susi Iya, bersedia sama-sama. ngobrol-ngobrol dengan Tribun Podcast. Sama-sama Mas Danang. Mas Kabar Andi. gimana, sehat tapi ya? Kenapa? Kabar sehat ya? Sehat dong. Sehat. Harus. Betul. Sebelum ngobrol-ngobrol, pandemi COVID-19 ini belum mereda ya, dan berlarut membuat ekonomi di Batam tambah terpuruk. Kemudian dunia pariwisata, salah satunya usaha hiburan, kafe, itu membuat sektor pendapatan daerah merangkak terus menurun. Nah, semoga obrolan kita ini bisa menjadi perhatian ya Mbak Benar. Ica, Mbak Susi, Amin. teman-teman Tribuners. Semoga pemerintah, stakeholder, masyarakat aware dengan kondisi ini Benar. ya. Karena bagaimanapun juga tempat kita sekarang ngobrol ini sudah menjadi ikon ya. Benar. Saya bilang ini tempat yang legendaris. Iya. Benar, Tapi benar, jangan benar. sampai nanti hanya sekedar jadi legenda dan hilang. Iya. Ya. Ini adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kota Batam yang sangat diminati ya. Betul, betul. Oleh wisatawan lokal dan juga mancanegara. Mancanegara. pastinya. Dan tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, ya kan di sini kan udah ada Mbak Susi dan Mbak Ica. Aku sampai sekarang masih penasaran nih, kenapa sih namanya Kampung Bule gitu? Nah, mungkin Mbak Ica atau Mbak Susi yang lebih Dulunya ya awalnya karena customer kita kan mayoritas dari luar negeri. luar negeri ya. Iya, makanya dikatakan Kampung Bule. Soalnya hari-hari ada bule di sini. Oh, yang ngasih nama itu tahu nggak siapa gitu? Ada nggak? Silsilahnya saya belum ini ya. Katanya supir taksi yang bilang tuh. Oh, Oke. Supir taksi Jadi ya. ada denggotnya di sini. oh, jadi Mau tiba-tiba kemana? muncul Ke aja, Kampung Bule. jadi perbincangan orang banyak dari teman-teman sopir taksi. Iya. Oh, ini Kampung Bule gitu ya. Terkenalnya dengan Kampung Bule. Dari penyampaian dari mulut ke mulut mungkin ya. Iya. Akhirnya nempel di telinga Kampung Bule. Bule. Iya. Jadi- Itu kira-kira kapan, Mbak? Maksudnya muncul istilah Kampung Bule itu tahun berapa? Ingat nggak? Saya kesini 2011 sudah ramai. Oh. Sudah ramai di sini. Kayak udah belasan tahun ya. Iya, mungkin. kalau Udah belasan Mbak tahun Ica ya? kan dulu di Marina. Oh, iya. Kayak udah belasan tahun. Belasan tahun. Udah cukup legendaris Iya, ya. makanya Iya, legend. betul. Kalau dulu tuh di Jakarta ada namanya Jalan Jaksa ya.
Ini jalan jaksanya Kota Batam ya. Iya iya iya. Di sana banyak bule ya. Oh iya iya iya. Kalau di Jakarta itu kan terkenal tuh Jalan Jaksa tuh. Betul betul. Nah, konsepnya sama nih kayak gini di kampung bule di Batam. Mirip-mirip ya. Terus Iya. satu juga mungkin di sini bule-bule pada nyaman karena konsep bar di sini. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya di sini jadi kayak apa di senternya bule-bule. Benar. Karena Iya. juga Tempat minum, tempat nongkrongnya bule-bule. Karena dari dulu Batam itu memang banyak ekspatriat ya. Iya. Ekspatriat, ya. Iya, terus kita dekat dengan Singapura ya. Terus Kampung Bule Malaysia. ini di daerah kawasan Nagoya ya. strategis ya, Iya, dekat dengan di kawasan pusat Nagoya. perhotelan, kuliner, fashion. Ya, jadi Ah. juga daya tariknya juga kuat banget pastinya. Mm-mm. Para wisatawan-wisatawan mancanegara buat mampir ke sini. Iya, 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 menarik ya. Mbak, kalau boleh tahu, Mbak Ica ini kalau di Kampung Bule usahanya apa? Saya sih ada satu bar dan restoran. Bar dan restoran. Namanya Stampol. Oh, Stampol Bar. Iya, itu bahasa Belanda. Waduh, artinya apa tuh, Mbak? Oh. Sudah berapa lama Mbak di apa usaha itu di Kampung Bule? Kalau di Kampung Bule aku baru 1 tahunan lebih aja. Oke. Sebelumnya di Sebelumnya saya ada di Marina City Waterfront. Itu saya udah hampir 8 tahunan di situ. Jadi di situ udah mulai sepi. Jadi aku buka di sini. di Marina yang apa yang biasa disebut Vegas itu bukan sih? Dekat situ. Oh, dekat situ ya. Situ. Tapi Vegas itu udah tutup. Vegas itu udah tutup. Oke. Jadi Mbak Ica ini punya apa bar? Barnya jadi konsepnya jadi satu sama restoran atau Iya. ada restoran sendiri? Satu konsep. Satu konsep ya. Oh, udah berarti udah setahun terakhir. Iya, iya. Di sini udah setahun lebih. Oh, oke. Kalau Mbak Susi di sini usahanya? Saya asisten owner. Oh, asisten owner. Menjalankan bisnisnya owner ya? Saya yang di lapangan gitu. Jadi owner saya punya 3 bar. Di sini di Kampung Bule 3 bar. Ya, ini yang Lively Ini? Place sama Carnival dan Ice Pub. Oh, oke oke. Mungkin Mbak Susi atau Mbak Ica kalau boleh tahu di Kampung Bule ini ada berapa bar atau klub? Dulu awal kita ada 30-an. Total Dulu keseluruhan 30. Ya, 30. 30-an bar ya. Terus karena mungkin krisis ekonomi kan, jadi berkurang, ada yang tutup. Oh, Sekarang sisa berapa nih? Sekitar 25. 25 bar ya. Iya. Mungkin kalau boleh tahu Mbak Ica. Boleh. Ya Mbak Ica ini kan termasuk baru ya menurut saya ya di sini ya. Iya, di sini benar. Apa sih istimewanya Kampung Bule gitu loh, sehingga kalau orang punya modal bikin bar di sini, atau mungkin kalau saya orang luar Batam pengen ke Batam, apa alasan saya harus datang ke Kampung Bule? Karena di sini kan center ya. Jadi tempat kayak dunia hiburannya Batam itu di sini. Kita kan bukan bar aja di sini, ada juga klub namanya Foreplay. Foreplay. Terus kita ada restoran untuk western food. Itu namanya Cook and Bull. Ada juga kayak Secret. Itu dia ada lab band. Jadi bukan bar aja. Jadi beberapa konsep di sini jadi satu. Berarti emang lengkap ya, nggak cuma bar, nggak cuma tempat, ya, tapi juga emang ada tempat yang emang khusus menyediakan makanan, minuman, Iya, ada. restoran ya. Jadi ya, Lengkap sebenarnya. iya. Jadi itulah di sini banyak orang turun ke sini. Jadi Jadi komplit. setiap bar tuh punya Punya spesial konsep. sendiri ya. Punya ciri konsep. khas. Iya. Iya. Tapi kalau ngomongin persentase nih, pengunjung untuk wisatawan mancanegara sama yang lokal, itu lebih banyak mana sih persentasenya, kira-kira berapa persen? Mix ya, tergantung. Dulu banyak mancanegara. Tahun berapa tuh? Ya di 2011, 2012 banyak sekali bule sini. Oh, di tahun-tahun itu ya. Lebih Kalau untuk- banyak Lebih boleh banyak. ya. anu ya, Banyak, apa ekspatriat ya. Iya, iya. Siap. Sekarang lokal juga masuk. Singaporean lah, kalau weekend itu kayak orang India, Chinese gitu. Cuman beberapa tahun belakangan gini sih mulai meredup ya, udah mulai sepi. Udah mulai sepinya ini 2 tahun terakhir ini.
kayak beberapa tahun ya. Tapi yang parahnya ini kayaknya 2 tahunan terakhir. Iya. 2 tahun 2 terakhir. tahun terakhir nih. Salah satu Menjelang faktornya tuh yang nyebabin akhirnya sepi itu kenapa tuh? soalnya mungkin ada proyek-proyek besar nggak di sini lagi, Iya sih. makanya. Pindah. Bener-bener. Heeh. Iya. Karena dulu kan banyak orang-orang dari luar yang bekerja Iya, di Batam iya, ya, iya. yang bekerja di Batam beberapa Iya. bulan, akhirnya mereka juga pulang Iya. kerja mencari hiburan ya. Iya, mayoritas Mereka sih ngumpul aku di sini. bisa bilang 80% sih mereka kerja di sini. Sisanya itu paling di weekend golop tuh, terus kayak orang Singapura atau enggak ekspat dari Singapura dia ambil trip 1 malam ke sini golf, habis itu nanti ke bar, minggunya pulang. Pulang ya. Iya, cuman sekarang sih ya down banget. Mm-mm. Kalau hari biasa tuh cuman beberapa orang aja. Iya, iya. Paling berharap di weekend aja. Sesuai tema kita ya kan, kita judul episode kali ini kan kita mengangkat sudut kota yang mulai meredup gairahnya. Ya ini kita pengen minta Mbak Ica, Mbak Susi untuk cerita. Berarti sudah berapa lama tutup? Kita tutup Tutup nggak Mbak? Ini tutup. 20 tutup Maret. total. Tutup. Tutup total. Kalau tempatnya Mbak Ica tutup ya? Semua semua tutup? Kayak semua tempat hiburan di Batam ya harus tutup ya. Itu kita tutup startnya tanggal 20 Maret 20 Maret. sampai sekarang. Mm-mm. Cuman kan di awal kita itu pemberitahuan dari pemerintah itu kan mendadak ya. Kita dikabarin malam-malam di WA di grup, itu namanya grupnya Jasa Hiburan. Setelah itu disuruh datang ke Engkepu Putri, meeting di situ. Jadi jam 10 pagi. Terus kita ke sana dan dikasih tahu harus tutup. Kemarin waktu di meeting itu katanya tanggal 20 sampai 30 Maret. Jadi kan kita kan santai. Maksudnya tuh walaupun mendadak, oh ya udahlah nggak apa-apa lah kebijakan pemerintah karena corona kan. Jadi kita kan mendukung pemerintah. Nggak apa-apa lah tutup 10 hari ngalah gitu loh. Tapi kan nggak tahu ya sampai sekarang, dan sampai sekarang pun nggak ada titik terangnya lah. Gitu loh, nggak ada kelanjutan cerita atau nggak kabar gitu loh sama sekali. Maksudnya yang diharapkan Mbak Ica ini kabar seperti apa? Mau bukanya Iya. atau apa? Kapan kami bisa buka? Tapi sudah berusaha untuk mencari informasi. Kita kemarin gabung di grup namanya Jasa Hiburan. Di situ ada sih pihak terkait ya di dalam itu selaku admin. Jadi ada beberapa kayak owner cafe, owner bar, terus dia owner kayak klub juga. Jadi kita di situ tuh kayak ngobrol, ngeluh, berkeluh kesah gitu. Tapi kan nggak dijawab. Jadi kita ngeluh, habis itu kita dikeluarkan dari grup semua. Semua yang komen itu mungkin ada 10 orangan lebih gitu loh. Tapi grupnya masih ada? Karena saya udah keluar, saya nggak tahu masih ada apa enggak. Saya udah dikeluarin. Padahal ingin menyampaikan aspirasi ya. Iya. Dan kita pun kata-katanya sopan kok, tidak ada yang berlebih atau apa. Kita cuma mengungkapkan keluh kesah kita aja. Iya. Mungkin nggak apa-apa Mbak Ica. Ini bisa Mbak Ica, Mbak Susi. Ini bisa jadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kira-kira apa sih yang dikeluhkan sehingga seperti tidak akhirnya dikeluarkan di grup. Kemarin nanya tentang kapan bisa buka gitu loh. Okay. Terus kayak mana, kayak kami ini kan kita ruko sewa, ya kan? Sewa nih ya. Sedangkan sewa itu kita nggak ada diskon, tetap bayar walaupun tutup. Oke. Nggak ada kebijakan dari pihak penyewa. Tidak ada ya? sama sekali. Tetap bayar. Mbak Susi juga sewa atau beli sendiri? Sewa. Sewa juga. Kita 3 ruko sewa semua. Semua sama. Rata-rata biaya sewanya berapaan sih? Di sini Kurang tahu 5 jutaan sampai 10 juta per bulan. 5 sampai 10 juta. Iya, kan? seperti Di itu. ruko saya ada 10 juta per bulan. Iya, Ada- lebih kurang seperti itu. Pusing banget pastinya. Bayarnya pakai dolar Sing. Bayarnya pakai dolar. Iya, yang di ruko saya Carnival Bar.
Terus listrik, air, Oke. internet, Mm-mm. sampah juga, keamanan juga ya, tetap, kebersihan keamanan semua. tetap. Semua. Padahal kita tutup loh, itu loh. Terus belum lagi nasib dari karyawan, ya kan? Ya kami selaku kayak saya lah, mewakilin teman-teman owner ya. Kita punya staf, ya kita aja tidak ada pemasukan, nol. Dan kita pun ada pembayaran tiap bulan. Jadi kami merumahkan staf, kami tidak bisa menggaji staf gitu loh. Bukan kami nggak mau, kami nggak bisa, nggak mampu. Dan untuk tempat baca sendiri ada berapa karyawan yang akhirnya dirumahkan? Aku total semua 28 28 karyawan. staf. Mbak Susi? Kalau saya cuma 26 26. Saat ini. Itu juga di rumah kah? di rumah kan. Rumahkan, Tapi tanpa kita gaji. kasih THR. Iya, aja. yang Oh, Kebijakan THR dari owner masih dapat. yang udah 1 tahun lewat. Iya, iya. Kalau yang lain sembako aja Ya, sembako, disuplai iya. 1 kali. tapi Tapi- mayoritas owner bantu sih, kayak kasih sembako, mungkin seminggu sekali, Mm-mm. ya kan, atau ya berupa mungkin THR. Tapi kan nggak bisa maksimal. Benar, Da- benar. Dan itu pun nggak Untuk mencukupin ya. Untuk Karena staf nggak kondisinya emang mencukupi. sama-sama susah juga kan. Iya, makanya. Kayaknya berat-berat juga. Saya nggak bayangkan, maksudnya ini bar tutup, banyak pelaku usaha di Kampung Bule tutup, tapi uang sewa tetap harus bayar ya, Mbak ya, Iya. bener ya? Oh, iya, nggak kurang sama sekali. Keamanan, Full. kebersihan, Iya, full. listrik juga ya. Iya, listrik, air. Cuman karena kita tutup total, jadi turun lah Pemakaiannya kan nggak Listriknya. sebanyak biasanya sama mungkin air, kan. iya nggak banyak. Tapi ya nggak signifikan ya, karena sewa ruko itu yang besar kan Sewa nilainya. akhirnya pinjem bank. Oh, nggak ada dispensasi Mbak. Nggak ada Saya sama sewanya digratisan dulu berapa bulan. Kalau sewanya ini nggak tepat waktu kita nada ndak. Oh. Jadi terpaksa pinjem bank dulu. Sampai pinjam uang ke bank, Mbak. Ya iya, untuk menanggulangi sewa ruko. Oh. Karyawan sekarang posisinya dirumahkan ya, tapi THR beberapa ya mungkin Hanya yang beberapa, dapat. tidak semua. Ya, tidak semua. Berarti kasihan juga ya Benar-benar. teman-teman pekerja. Iris. Dan juga di sini kan berarti kan tempat tutup, nggak bisa beroperasi, nggak ada pemasukan sama sekali. Tapi tiap bulan pengeluaran ada terus Iya, ya. itu makanya. Ada terus. Terus kan namanya tempat hiburan tuh pasti ada yang namanya pajak ya. Mm-mm. Nah untuk pajak sendiri ini masih tetap bayar juga atau gimana? Aku Atau kebijakan? ada dengar kebijakan dari pemerintah. Itu katanya sih untuk pandemi ini free 6 bulan ya, Free 6 bulan. katanya. Tapi kan kadang kita gini loh, mungkin dari pemerintah ngomongnya A gitu loh, tapi ternyata di lapangan tidak A. Gitu, Mbak. Ya banyak sih udah contohnya kan. Kalau Tapi yang misalnya soal pajak sudah dikonfirmasi belum? belum, Misalnya belum tahu. ke kantor pajak soal dispensasi atau keringanan pajak ini Belum. sudah belum. Cuman kemarin waktu aku hadir di meeting, kalau pajak daerah Batam ya mungkin ada kompensasi. Ya, tapi kalau pajak-pajak lain kan ada beberapa ya, itu kan pusat. Jadi harus minta kebijakan dari pusat dulu. Memang kemarin kita ngutip dari tribunbatam.id Mbak, memang ada laporan dari wajib pajak ratusan hotel, restoran itu banyak yang mengajukan tutup sementara. Kemudian dari data yang masuk itu ada 211 wajib pajak. Itu rinciannya 35 hotel. Kemudian restoran itu ada 106 wajib pajak dan hiburan 59 wajib pajak itu mengajukan tutup sementara. Itu kemarin dikutip dari tribunbatam.id dan memang pemerintah dan Pemko memberikan dispensasi kalau salah. Itu perlu dipastikan karena itu bisa membantu meringankan mestinya gitu. Iya, saya ada dengar itu. 6 6 bulan katanya.
Nah, ini untuk Mbak Ica nih juga Mbak Susi nih kan banyak banget pengeluaran yang harus diberikan tiap bulannya. Lalu ada usaha lain nggak yang dikerjakan untuk menutupi ini semua? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi benar-benar hanya dari sini aja ya Iya, penghasilan yang makanya. didapatkan. Nggak ada usaha Ada lain. hikmah di balik corona ini. Ternyata kita harus ada usaha sampingan atau enggak hal lain. Iya, tapi kan sekarang kan krisis. Kita mau bikin apa aja kayaknya nggak maksimal ya hasilnya. Iya kan? Karena semua sih susah. Ekonomi semua kan down. Jadi kesehariannya sekarang ngapain nih? Saya sih aktif di sosial. Jadi ya ada di dalam grup. Hari-hari itu kayak bagi-bagi nasi kotak. Itu aja sih. Kita ya paling ya itu. Kalau untuk startup ada sebagiannya sampai ngojek gitu. Ada yang ya nyari kerang. Ada kerang ya. Jual, ada mau nggak mau harus jual barang-barang. Iya benar. Bisa bertahan ya. Iya, jual motor, Oh iya. jual handphone. Padahal itu nggak tahu sampai kapan ya Iya, makanya. kondisi ini ya. Terus kita kan kalau ikutin protokol kesehatan sebelum tamu masuk di luar kita sediain hand sanitizer, terus kita sediain tempat cuci tangan, terus nanti bisa kita cek dulu suhu tubuh. Suhu tubuh. Jadi kita tahu maksimum ibaratnya dia nggak ada corona ya. Udah masuk nanti kita kan bisa persediakan duduknya di mana, social Jarak, distance, mungkin kan. berjarak gitu loh. Karena tamu kami nggak banyak, 2-3 orang, 5 orang paling banyak. Iya. Dan beberapa bar juga sepi banget ya, lebih sepi lagi. Agak mendingan tuh di weekend. Cuma kan sekarang pun weekend kan Singapura kan semi lockdown. Ya kan? Sudah dilonggarkan. Iya, Malaysia juga. Masa itu mereka nggak bisa ke sini, ya kan? Gitu loh. Jadi menurut Mbak Ica, teman-teman di Kampung Bule itu merasa dianaktirikan Di enak ya. tidak adil gitu loh. Heeh. Pertama kami disuruh tutupnya mendadak. Kita nggak ada persiapan sama sekali untuk diri kita sendiri, untuk bar, untuk staf kami nggak ada. Ya kan? Kalau misalnya dikasih tahu lah setidaknya 2 minggu sebelumnya kita udah prepare, kita udah kasih tahu semua staf bahwa keadaan kita akan kayak gini ke depannya, ya kan? Kita nggak tahu kita tutup berapa lama. Mungkin kalau misalnya saya punya bill atau gaji atau apa, saya akan bayarin dulu ya dari omset 2 minggu itu. Udah clear, udah rapi, staf juga udah rapi gitu loh. Mereka bisa pulang kampung atau balik ke rumah orang tuanya, ya kan? Iya. Iya, jadi ya seperti itu sih, ada kekecewaan dari situ. Untuk kedepannya apabila terjadi sesuatu lagi seperti ini bisa dikasih waktu. Jangan untuk mendadak. persiapan. Kasihan anak-anak juga kan. Mbak, itu kan kemarin ya, maksudnya waktu informasi bahwa di Kampung Bule harus ditutup. Nah, mungkin harapannya apa? Ini kan nggak tahu nih sampai kapan. Nggak tahu ya Mbak ya. Belum tahu ya. Maksudnya kira-kira misalkan apakah Juni habis Lebaran atau Juli baru bisa buka? Bisa operasi gitu. lagi. Ini kan belum tahu apa Mbak harapannya, atau ada yang mungkin bisa disampaikan ke apa ya, mungkin ke pemerintah Kota Batam atau Masyarakat mungkin luas ya. masyarakat, mungkin Mbak Susi atau Mbak Ica apa? Aku kemarin ada dengar berita ya dan lihat juga. Katanya kan Pak Wali Kota kita Bapak Rudi bilang bahwa kan dia kan mengikuti Singapura. Singapura dan Malaysia itu kan di awal Juni mereka udah buka ya. Ya kan udah normal. Jadi kita setelah itu. Jadi kita itu katanya di pertengahan Juni. Pertengahan Juni. Ekonomi Batam udah start normal. Jadi saya mewakili teman-teman, ya, mewakilin semua staf, mewakilin semua owner bar, terus kafe yang ada di Batu Aji, teman-teman yang di dunia hiburan. Di Juni itu kami berharap kami bisa start lagi buka.
operasional lagi beroperasional ya. lagi. Meskipun dibatasin dengan Ya, protokol kesehatan. Iya, Oh, betul. oh. Dan teman-teman siap itu Ya, ya kalau kooperatif. memang Ya. harus. Kami siap. Kami siap. Gitu. Karena apa? Sekarang kan kita kan bukan takutin corona juga ya, takutin juga karena ekonomi susah nanti ada staf atau orang-orang di sekeliling kita yang mungkin Kelaparan. berbuat nekat, ya Kasihan, kan? betul. Jadi hal tidak diinginkan nantinya ya. Perut kosong Iya, Mas. perut kosong Iya. itu emosi ya, Nggak kayak bisa kontrol kita. ya nggak stabil gitu loh. Itu. Sekarang kan kita udah 2 bulan lebih, Iya. ya. Terutama rata-rata yang di bar single parent. Ada anak di Iya. kampung. Ya, dan kebanyakan. harus tanggulangi. Kebanyakan sih Benar. kelaparan, Iya, Mbak. betul. Kebanyakan Janda-janda. Iya. Oh, banyak janda ya. Mayoritas janda-janda. Barangkali Mas ada Dana. yang- Para pejuka Minat. janda di luar sana. Janda. Pak Man kalau mau nanti. Iya. Tapi ini janda tuh kayak janda anak 3, janda anak 4, bukan janda kembang ya. Iya. Ya kasihan juga ya. Memang tadi saya Single masuk parent. ke Kampung Bule Mbak. Waduh, memang sepi. Dan mungkin Miris ya. teman-teman Tribuners ya. Sekarang kan kita lagi di salah satu kafe, salah satu bar di Kampung Bule. Ya inilah suasananya, tempatnya. Situasinya kayak gini Ya, saat ini. mungkin biasanya di kursi-kursi bar ini ada 1-2 ya 2 bulan terakhir ya sepi seperti ini. Bayangkan ya, kasihan teman-teman ini. Biasanya jam-jam Iya, segini jam-jam rame ya? Atau baru-baru buka? Kita kalau hari biasa sepi, paling di weekend aja. Di weekend aja. Selebihnya mungkin regular customer. Makanya belakangan terakhir ini kan memang sepi banget, down banget. Karena perekonomian, terus oil and gas down. Kan Batam kan industri. Betul. Banyak PT tutup kan. Mm-mm. Terus banyak juga kayak project cancel, pindah gitu. Kami sih nggak muluk-muluk sih. Kalau kami buka usaha, setidaknya kami ada sesuatu untuk dimakan lah, nggak muluk-muluk. Terus juga ada juga titipan pesen dari teman-teman. Ada juga bantuan dari pemerintah itu tidak merata. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat, gitu loh. Nanti di gelombang pertama dapat, di gelombang 2 tidak. Oh, ini bantuan masih yang apa Mbak? Buat Berupa siapa? sembako, Buat staf. Staf-staf Oh, pekerja staf-staf pekerja ya, yang terkena pekerja dampak hiburan gitu. ya. Iya. Sudah ada bantuan dari pemerintah. Tapi tidak merata. Aku Tidak bisa merata? bilang 80%-an tidak dapat ya. Iya. Oh. Itu Sebelum- pun Mungkin karena ada yang nggak menyerahkan KTP. data Oh, atau data. tidak ada data. Mm-mm. Terus mungkin juga mereka kan nggak semua tinggal di sini, untuk balik ke Pendatang. rumah. Mm-mm. Itu kan tergantung dari kayak pihak berwenang di sana lah, kayak RT RW kayak mana mendatanya. Tapi aku udah survei kok. Itu hampir 80% tidak dapat. Tapi mungkin kalau teman-teman apa ya, paguyuban atau komunitas di sini Iya. owner klub bisa bantu mendata, mungkin pemerintah Kampung Bule, pelaku hiburan di Kampung Bule ini bisa dibantu. Benar. Ya. Ya infonya belum semuanya terbantu. Jadi mungkin mohon maaf nih Pak Rudi ya. Iya. Semoga teman-teman pelaku hiburan, pekerja hiburan ini Diberi juga perhatian juga ya. diperhatikan, Diperhatikan betul, juga. betul. Karena seperti Kira-kira kata- gitu ya Mbak Ica ya, Iya, Mbak Isi ya. betul. Ya selain pemerintah, mungkin masyarakat sendiri, Masyarakat juga. masyarakat Batam, kalau ingin membantu, ingin berdonasi, nih teman-teman pekerja hiburan juga sangat juga membutuhkan. sangat membutuhkan, betul. Tapi ada persepsi berbeda sendiri ya. Mm-mm. Karena gini loh, banyak beberapa teman ngomong gitu ya, kayak oh pemulung gitu loh. Oh pasar kenapa buka? Mereka kan cari makan, satu hari dapat, satu hari untuk dimakan, ya kan? Oh kenapa tukang ojek? Oh mereka susah gini. Tapi mereka nengok dari persepsi mereka itu kayak pekerja dunia hiburan malam tuh wow, glamor, uangnya banyak, mungkin kan. Terus oh stafnya muda-muda tuh gampang tuh cari duit, banyak can gitu loh. Padahal kan
Coba suruh mereka survei satu-satu, tanya satu-satu, lihat di lapangan, ya kan? Kelaparan loh, sampai numpang-numpang dengan temen, sampai oke, Berbagi. kayak owner pasti bantu, kayak sembako, tapi kan Ada batasnya. iya, Kak, aku bosen loh makan mie terus gitu loh. Mereka kan nggak cukup dengan sembako atau mie aja ya, Benar. ada kebutuhan lain juga gitu loh, ada anak juga. Ya makanya, jadi jangan dibilang dia tuh masih muda, bosnya bisa bantu lah gitu loh. Tapi sekarang kan semua sama, efek ini kan merata banget. Betul. Iya, bukan Kenyataannya pemulung, tidak- bukan pedagang kaki lima aja yang susah. Semua Tidak susah. seindah dan Iya, seenak makanya. yang mereka bayangkan di luar sana ya. Terus gaji staff itu kan nggak banyak. Basicnya kan dia kan nggak basic UMK Batam. Basicnya kan 1 juta lebih aja gaji pokoknya. Selebihnya mereka kan kayak dapat komisi dari poin minuman 10 ribuan aja. Terus mungkin dapat tip kalau tamunya banyak. Kalau tamunya sepi kan nggak ada tip. Makanya aku bilang jangan menilai dunia malam itu kotor, dunia malam itu glamor, tempat-tempat orang yang nggak betul gitu loh. Tapi sebenarnya kan di dalamnya kan ada beberapa orang dia yang berkorban. Oh aku nggak apa-apa begadang gitu loh. Aku misalnya kayak PR ya, saya duduk nemenin tamu ngobrol. Kadang saya mabok gitu loh. Misalnya kan PR itu, karena saya ada anak gitu loh, ya kan? Survive. Iya harus gitu loh. Harus dikasih Mau nggak makan. mau. Sebelum Iya. corona aja mereka sebenarnya Ya, seperti juga udah itu berat. cerita mereka. Apalagi ini gara-gara corona tutup ya. Nanti kita pastikan apakah benar yang disampaikan Mbak Ica, Mbak Susi ini sesuai kenyataan. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan ini ya pekerja Beberapa hiburan staf ya, beberapa beberapa staf stafnya pekerja Mbak Ica, hiburan. Mbak Susi. Iya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Kami ini alhamdulillah ya 10 hari yang lalu aku dapat dari teman saya Mas Dede. Jadi saya diperkenalkanlah dengan Kepala Dinas Pariwisata Pak Bur, ya kan? Oh, Pak Bang Buralimar. Iya Pak Bang Surya, Provinsi ya? iya Bang Jandri. Saya tuh kenal mereka itu dari awalnya saya kan ada kegiatan TFC ya, sosial. Jadi dikenalin, saya sekalian curhat, ternyata beliau itu orangnya baik banget ya, welcome, kebapaan banget. Jadi kayak ada secercah harapan lah ya. Jadi saya ngewakilin semua ya, staf bar, saya datain satu-satu. Jadi saya kasih ke beliau supaya bisa dapat bantuan. Itu masih diajukan ke Menteri Pariwisata. Oh. Mudah-mudahan segera. Terus Ada bantuan. dapat juga kenal lagi 5 hari yang lalu. Itu Bang Zuri. Jadi melalui dia juga saya ajukan juga untuk semua staf, bukan di Kampung Bule aja, tapi di Marina City. Itu saya ngajuin sembako sedata satu-satu. Mudah-mudahan segeralah, setidaknya meringankan sedikit lah ya beban betul, kami, bisa bertahan lah. Bertahan ya. Setidaknya kayak mereka itu atau kami dengan walaupun cuman kayak berupa sedikit bantuan, tapi kita udah senang, berarti kan care, ya kan? Ada yang care, pemerintah care, teman-teman care gitu loh, bukan karena Nggak melihat dari nilainya. jumlah sebenarnya. Oh, Dan nilai. kita butuh support gitu loh. Betul. Jangan ada juga temen tuh merasa kayak kami ini kayak dianggap tidak ada, tidak didengarkan gitu loh. Ya kan? Kayak ya mungkin mereka kan itu kembali lagi nilai kami tuh mungkin berduit. Wow. Betul. Banyak bule-bule duitnya gede-gede mungkin kan. Padahal enggak ya, Mbak ya? Stigma Dolar-dolar. Iya. Saya pikir juga gitu. Saya pikir banyak duitnya. Ternyata enggak makannya ya? mini stan juga. Iya, makanya Kasihan. anak Heeh. kos gitu loh. Iya, Gajinya itu tuh paling besar 3 juta, tergantung. Kalau kuat mabuk banyak gaji. Tapi badan hancur ya. Itu makanya Kasihan. harus mau nggak mau. Kadang saya sedih loh juga. Cuman ya hidup kita kayak gini jalannya ya. Mudah-mudahan Jalannya nanti aja. kami dapat
hal yang lebih baik gitu loh. Tapi dijalani. Kalau tahu pendapatan asli daerah, ya pendapatan asli daerah, pajak dari hiburan itu kontribusinya nggak kecil, Iya, besar. Jadi kalau pemerintah atau masyarakat sendiri tidak ada yang aware dan peduli dengan kondisi ini, ya tahu sendiri pendapatan asli daerah Kota Batam cuma berapa? Benar-benar. Kan kalau nggak salah targetnya 1,44 berapa triliun ya. Terus ini baru berapa miliar. Apalagi pajak hiburan pasti akan drop. Benar. Ya, kita berharap sih dan pemerintah Pastinya. mensupport teman-teman ini sehingga industri hiburan di Batam bisa bangkit kembali. Ya. Ya, mungkin Mbak Ica, Mbak Susi, terima kasih banyak sudah berbagi sama-sama. cerita dengan Mas Danang, kita. makasih banyak. Ya, Mas Angga makasih. tempatnya sudah Semangat terus pastinya ya. Tetap semangat ya, Mbak ya. Harus. Nanti kita bantu suarakan. Benar. Iya, amin. Mungkin habis ini kita akan ngobrol dengan pekerja-pekerjanya yang tadi sampaikan Mbak Ica ya. Iya. Kita akan lihat dari kacamata mereka seperti apa ya. Betul, betul, Oke, dan betul. sekali lagi kita ucapin thank you Iya. banget. Mas Angga Mbak Ica. makasih. Makasih, Sehat selalu. Mbak Ica, Mas Danang Mbak Susi. makasih. Sukses ya. Ya. Ya.